Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi selaku Kaprodi D3 Komputerisasi Akuntansi dan kepada Bapak Hedi selaku dosen pengampu mata kuliah Lab Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nuresna Hermalia Rahma dengan NRP 210213008. Kenalkan, nama saya Kalita Nafas Sasha dengan NRP 21021313006. Perkenalkan, nama saya Pengaman Dan Atomo, NRP 21021130001. Materi yang akan kami paparkan yaitu mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas? Yuk, simak sama-sama. Kita akan bahas deskripsi umum, sistem, informasi akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Sistem Dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen, ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah sistem komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prosesor, yang kedua ada memori, yang ketiga ada monitor, dan yang keempat ada keyboard. Prosesor yaitu sebagai alat untuk memproses data, yang kedua memori sebagai tempat penampungan data sementara, yang ketiga yaitu monitor sebagai media untuk menampilkan output data yang sudah diproses, dan yang keempat yaitu keyboard sebagai media untuk penginputan data interaksi antara manusia dan komputer. Keempat komponen tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas. Satu dengan lainnya saling berhubungan. Jadi, jelas bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling bekerja sama. Salah satu dari komponen ini tidak boleh hilang ataupun rusak. Jika ada salah satu komponen yang hilang atau rusak, maka kerja sistem akan berhenti dan tidak akan pernah tercapai output. Data. Di tahun 2015, data merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan, direkam, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Bagi perusahaan, penting untuk mengumpulkan berbagai jenis data agar dapat menjalankan operasi bisnisnya, seperti informasi tentang lokasi kegiatan bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, dan personil yang terlibat. Sebagai contoh, data penjualan, ada tanggal dan total penjualan. Produk yang terjual, ada jenis produk, jumlah, dan harga per unit. Dan pihak-pihak yang terlibat, ada pelanggan dan penjual, merupakan informasi penting bagi perusahaan. Informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dan fakta yang relevan, yang diproses sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, seorang calon investor yang ingin membeli PT saham PTX akan mencari informasi yang komprehensif dengan mengumpulkan data tentang kinerja masa lalu perusahaan serta rencana pengembangan di masa depan. Selain itu, dia juga akan mencari fakta-fakta terkait perusahaan dari sumber yang dapat dipercaya. Setelah memiliki informasi yang cukup, calon investor tersebut akan membuat keputusan apakah akan membeli saham PTX atau tidak berdasarkan informasi yang dimiliki. akuntansi. Menurut ISO 2010, akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas 3 aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini, terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan. Jadi, untuk lebih mudahnya, akuntansi sendiri yaitu proses pencatatan, pengukuran, dan pengelolaan transaksi keuangan yang biasanya digunakan oleh pemilik perusahaan ataupun para investor. Sistem Sistem informasi. informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi. Dan yang kedua, ada sistem informasi manajemen. Perbedaan dari kedua tersebut terletak di konsep transaksi. Transaksi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada transaksi finansial yang merupakan peristiwa ekonomi yang berdampak langsung pada aset dan modal organisasi, yang tergambar
dalam neraca serta dapat diukur dalam ukuran moneter. Yang kedua, transaksi non-finansial yang merupakan peristiwa yang berdampak langsung ataupun tidak langsung pada perusahaan, tetapi tidak tergambar dalam neraca dan bukan merupakan unit moneter. Contohnya, penambahan supplier baru dengan data. Menurut Sistem Wilkinson, informasi sistem akuntansi. informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencangkup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal ataupun operasi di internal organisasi. Terdapat 6 komponen SIA. sistem informasi akuntansi menurut Romney tahun 2015. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan petunjuk yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data tentang aktivitas organisasi dan bisnis. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam SIA. Yang keenam, pengendalian data dan langkah keamanan. 3 fungsi Keenam bisnis komponen SIA. tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas organisasi, sumber daya, dan personel. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti penjualan atau pembelian bahan baku mentah yang sering terjadi berulang. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga membantu manajemen untuk merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, serta mengeksekusi aktivitas sumber daya dan personel. Dan yang terakhir, menyediakan pengendalian yang cukup untuk mengamankan aset dan data organisasi. Akuntansi 5 terbagi subsistem menjadi 5 SIA. subsistem. Yang pertama yaitu sistem informasi pendapatan, yaitu barang dan jasa dijual dalam tunai atau non tunai untuk dibayar pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu sistem informasi pengeluaran, yaitu perusahaan membeli barang untuk dijual kembali atau bahan mentah untuk digunakan dalam proses produksi sampai dengan pembayaran tunai atau non tunai. Yang ketiga yaitu sistem informasi produksi, yaitu bahan mentah diubah menjadi barang jadi atau siap pakai. Yang keempat yaitu sistem informasi penggajian atau sumber daya manusia, yaitu siklus yang menjelaskan perekrutan, pelatihan, kompensasi, evaluasi, promosi, dan penghentian karyawan. Yang kelima yaitu sistem informasi pelaporan, yaitu perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang. Investor dibayar dengan dividen dan bunga dibayar dari hasil pinjaman. Value Suatu chain pertambahan primary. nilai pada produk akan didapatkan dengan mengerjakan serangkaian aktivitas yang disebut sebagai value chain. Nah, aktivitas dalam value chain terdiri atas aktivitas primer dan pendukung. Nah, primary activities adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inbound logistik. Aktivitas berupa penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan baku yang merupakan input suatu produk. Yang kedua ada operation. Aktivitas transformasi dalam mengubah input menjadi barang atau jasa. Yang ketiga ada outbound logistik. Aktivitas distribusi barang atau jasa pada konsumen. Yang keempat ada marketing and sales. Aktivitas berupa memasarkan dan menarik konsumen agar membeli barang atau jasa perusahaan. Yang terakhir, service. Aktivitas pendukung setelah penjualan yang diberikan pada konsumen seperti reparasi atau fungsi maintenance lainnya. Value chain support. Support activities sebagai berikut. Yang pertama, firm infrastruktur. Infrastruktur pendukung perusahaan berupa akuntan, pengacara, dan administrasi termasuk sistem informasi akuntansi perusahaan. Yang kedua, human research. Bagian ini berupa perekrutan dan pekerjaan karyawan, pelatihan, kompensasi, serta pembayaran benefit karyawan. Yang ketiga, teknologi. Aktivitas untuk meningkatkan produk atau jasa seperti R&D atau pengembangan website. Dan yang terakhir, purchasing. Pembelian sumber daya seperti bahan baku, persediaan aset tetap. Manfaat mempelajari sistem SIA. informasi akuntansi. Tentu saja, keberadaan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah perangkat sistem informasi harus menciptakan nilai tambah tersendiri.
Keberadaan sistem informasi akuntansi seharusnya menjadi sebuah investasi untuk perusahaan, bukan sebagai beban. Peran sistem informasi dalam menciptakan nilai yaitu untuk meningkatkan hal berikut. Yang ke-1 yaitu efisiensi. Yang kedua yaitu keakuratan dan kekinian atau up to date dalam catatan perusahaan. Yang ketiga yaitu kualitas produk dan jasa. Yang keempat yaitu kualitas perencanaan atau penyusunan anggaran dan pengendalian. Tujuan pengembangan sistem SIA. informasi sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi bagi perusahaan. Yang kedua, memperbaiki sistem informasi yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi, serta untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang keempat, mengurangi biaya klerikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi. Manfaat pengaplikasian SIA. Sistem informasi akuntansi sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas serta mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam yaitu menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti tentang konsep dasar SIA? Kalau belum ngerti, komen ya di bawah. Ntar kita bisa jawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Bye-bye.